Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang udah banyak yang nunduk kan? Kita kasih pantun dulu biar seger ya. Petik daun salam di samping rumah Bu Haji Muhimah. Yang jawab salam, mudah-mudahan rezekinya banyak bisa beli rumah. Petik daun salam di Kampung Keranji. Yang jawab salam, mudah-mudahan pada bisa pergi haji. Ajak saya dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul maulanal azim. Hadatul mukarram wal muhtaram, yang sama kita hormati, kita cintai dan kita muliakan guru-guru kita, Mukarram Ustaz Kiai Haji Zikran Ghazali MA, Mukarram wal muhtaram Ustaz Kiai Haji Abdul Razak, Ketua DKM Haji Jamil Mubarak, Ustaz Jamaluddin, Ustaz Wasis Abdullah, para asatidzah yang lain, para orang tua yang mohon maaf sudah disebutkan nama satu persatu. Yang teristimewa buat kameramen Bang Yuliandi yang terus nyorot kita dari tadi. Saya lupa saya makan dari tadi, berarti direkam itu saya makan. Kata orang yang lihat itu saya rakus banget dari tadi. Kalau dari siang ini penutupan mulu, saya lagi penutupan mulu. Siang tadi penutupan ibu-ibu di Saabah di Jamiatus Sholihat. Maghrib habis penutupan di Bun Mustafa di Muria Utara, kemudian ini penutupan lagi. Cuman masalahnya ke depan masih ada beberapa minggu Ustaz. Ini terjadi PPKM lagi Ustaz. PPKM itu singkatan dari penurunan pendapatan kiai dan muallim. Jadi kita ngajar kita. Iya. Sebenarnya sudah cukup banyak ilmu yang kita dapat. Keutamaan Ramadan sudah disampaikan oleh Kiai Haji Abdul Razak. Keutamaan Idul Sa'ban sudah disampaikan oleh Kiai Haji Zikran Ghazali. Jadi saya bicara apa ini? Baik, saya hanya mengapresiasi kerjaan kita malam ini. Supaya di tahun-tahun nanti kalau malam Nisfu Sa'ban itu jangan sampai terlewat. Kenapa begitu? Karena sejak maghrib tadi, bahkan sebelum maghrib kita sudah ada di sini. Pasti ini juga udah banyak yang geser-geser, udah banyak yang duduknya begini. Sebenarnya itu bukan cuma ngantuk, tapi lapar. Jadi kalau dikencat begini kan agak lebih berasa. Soalnya saya juga ngerasain itu. Sama. Apalagi puasa. Lagi puasa. Dari maghrib kita sudah melakukan ibadah. Kalau waktu ba'dal maghrib itu menurut Al-Habib Abdullah Al-Aidrus Al-Akbar, kata beliau itu al-kunuz kullul kunuz ihyaun bainal isya'i. Adalah Habib Abdullah Al-Aidrus, kata beliau al-kunuz kullul kunuz ihya'un bainal isya'i. Harta yang paling bernilai, yang enggak ada lagi nilainya melebihi harta itu adalah menghidupkan waktu antara maghrib dan isya. Jadi alhamdulillah dari maghrib tadi kita hidupkan, bukan cuman sholat maghrib berjamaah, tapi kita isi sampai masuk waktu isya. Bahkan bukan sekedar zikir biasa, tapi yang kita lakukan itu baca Yasin bukan sekali lagi, 3 kali balik. Alhamdulillah. Malam ini kita mendapatkan begitu banyak keuntungan. Sedikitnya kita mendapat 2 keuntungan. Keuntungan apa? Yang pertama,
kita ada di malam nisfu Sya'ban dan juga malam Jumat. Karena kata Nabi khamsul layalin la yuraddu fihinna du'a, lailatul jumu'ah wa lailatul awalu lailatin min Rajab wa lailatul jumu'ah wa lailatul nisfi min Sya'ban wa lailatul idain wa lailatul qadri. Ada 5 malamnya ketika kita bermunajat di situ, beribadah di situ nggak akan ditolak. Yang pertama tadi malam pertama bulan Rajab. Yang kedua malam Jumat, ini malam Jumat. Kita munajat di malam ini nggak akan ditolak ibadah kita, munajat kita. Yang ketiga malam nisfu Sya'ban, dan ini malam nisfu Sya'ban. Sedikitnya kita dapat 2 keuntungan, alhamdulillah. Nah, yang ketiga 2 malam hari raya Idul Adha dan Idul Fitri, dan yang kelima Lailatul Qadri, malam Lailatul Qadar. Ini kita mendapatkan sedikitnya 2 keuntungan ibadah. Dan ibadah yang di malam ba'dal maghrib, apapun bentuknya, itu adalah ibadah yang sangat luar biasa. Karena waktu ibadah antara maghrib sampai isya itu nilai pahala yang sangat besar. Maka ulama-ulama itu buatkan kita wiridan. Jadi ulama itu bikinin wirdul latif, wirdul kabir, wirdul sogir. Ada namanya Hizbun Nasor. Banyak sekali hijib-hijib. Ada Ratibul Attas, Ratibul Haddad, Ratibul Sakron, ada Ratibul Idrus, ada Ratibul Segaf. Itu mereka buatkan wiridan supaya maghrib kita itu sampai isya nggak kosong. Hidup. Kita hidupkan dengan berbagai macam wiridan. Mungkin tadarus Al-Quran, mungkin sholat. Apalagi kita lakukan tadi sholat. Ba'dal maghrib sholat sunnah awabin kita lakukan. Sholat sunnah awabin dalam satu riwayat 2 rakaat itu nilai pahalanya 4 tahun. Pahala 4 tahun. Kalau kita sholat tadi 4 rakaat berarti kita dapat nilai pahala seperti kita ibadah selama 8 tahun. Kalau kita lakukan 6 rakaat berarti sama dengan kita beribadah selama 12 tahun. Alhamdulillah. Dan ibadah di malam nisfu Sya'ban, sholat terutama di malam nisfu Sya'ban. Asal sholat sunnah itu nilai pahala sangat besar. Nilai pahala sholat sunnah di malam nisfu Sya'ban itu lebih besar, pahalanya lebih utama nilainya daripada beribadah selama 400 tahun. Masya Allah. Sholat sunnah di malam nisfu Sya'ban ini, tadi yang kita lakukan sholat sunnah ba'diyah isya, sholat sunnah awabin, atau sholat sunnah taubat, atau sholat sunnah tadi apa namanya itu hibdil iman, atau mungkin kita lakukan sholat sunnah ridha, atau mungkin udah yang melakukan sholat sunnah witir 2 rakaat saja itu. Ya, nilainya kata Allah lebih utama daripada ibadah selama 400 tahun. Dari mana itu? Saya baca di dalam kitab Nawadir, An-Nawadir. Kalangan karya Al-Imam Ahmad Syihabuddin. Ada namanya satu kitab An-Nawadir. Di sana disebutkan bahwa di salah satu perjalanan Nabi Isa, Nabi Isa itu sebuah wisatanya beliau melewati gunung-gunung, tapi ada satu gunung yang tinggi sekali. Bahkan tampaknya itu gunung beda dengan yang lain, sehingga ada rasa keinginan Nabi Isa itu untuk mendaki itu gunung. Nabi Isa naik tuh ke itu gunung yang paling tinggi di antara gunung-gunung yang ada. Ternyata begitu sampai di puncak, beliau melihat puncaknya itu ada sebuah batu putih besar yang beliau lihat, kata beliau itu abyadu minal laban, lebih putih daripada putihnya susu. Fata'ajjaba Isa alaihi salatu wassalam. Nabi Isa takjub, terheran-heran, itu kok di atas gunung ada batu kilat banget. Apa iya tukang gosok batu kemari-mari ini gosokin batu? Batunya kelimis, beseter. Nabi Isa heran, enggak kotor itu batu. Nabi Isa kelilingin itu batu. Ya Nabi Isa kelilingin itu batu. Akhirnya karena beliau keheran-heranan itu batu, Allah Subhanahu wa taala berwahyu kepada Nabi Isa. Apa kata Allah? Wahai Isa, maukah engkau kutunjukkan sesuatu yang lebih takjub dari ini? Kata Nabi Isa, "Na'am ya Rabb." Ya ya Allah, pasti. Saya ingin ditunjukkan sesuatu yang lebih menakjubkan dari ini. Apa kata Allah? Ya, sebelum Allah lanjutkan itu menunjukkan sesuatu yang takjub, itu batu yang putih yang tadi besar itu mengkilat terbelah ternyata. Begitu terbelah, di dalamnya ada seorang laki-laki tua lagi ibadah di situ. Ada orang di dalam batu lagi ibadah. Ya, lagi ibadah, dia mengenakan pakaian jubah yang mewah terbuat dari bulu.
Ya, kemudian di tangannya ada sebuah tongkat yang hijau yang terbuat dari batu. Kemudian di hadapannya itu ada anggur yang segar. Nabi Isa makin heran. Ini orang di dalam batu, kok ada anggur, bisa ibadah dan bisa hidup dalam batu. Nah, bisa hidup dalam batu. Nah, akhirnya itu Nabi Isa coba samperin itu laki-laki. Dia lagi sholat, ditungguin sama Nabi Isa. Setelah selesai dia salam, langsung ditanya, wahai saudaraku, ya Syekh, ya, bikam sana ta'budullaha fil hajat. Kata beliau, wahai kakek, ente ini ibadah di sini menyembah Allah itu udah berapa lama? Sudah berapa lama? Apa kata dia? Saya sudah ibadah di dalam batu ini selama 400 tahun. 400 tahun ibadah dalam batu. Apa kata dia? Hada rizki minallah. Ini semua rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Ada makanan, ada pakaian yang mewah. Kemudian saya bisa beribadah di dalam batu udah 400 tahun. Maka ini adalah rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Isa makin heran. Kata Nabi Isa, ya Rob, pasti kau tidak akan menciptakan orang yang ada lebih mulia dari dia, lebih utama dari dia. Ya, dari orang ini ibadah 400 tahun dalam batu, makanan tiap hari dianterin, pakaian tiap hari dianterin. Bukan orang laundry yang nganterin, ya, bukan rumah makan yang nganterin makanannya, langsung dari sorga. Makin heran Nabi Isa. Apa kata Allah kepada Nabi Isa? Fauhallahu ila Isa alaihissalatu wassalam. Allah berwahyu kepada Nabi Isa alaihissalam. Apa kata Allah? Ya Isa, anna ummata Muhammadin shalla lailatan nisfi min Sa'ban rak'ataini afdalu min arba'atin mi'ah. Kata Allah, wahai Isa, ketahuilah salat 2 rakaat umatnya Nabi Muhammad, Allahumma shalli wa sallim, di malam nisfu Sa'ban, salat sunnah maksudnya. 2 rakaat salat sunnah di malam nisfu Sa'ban yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad jauh lebih utama daripada ini orang ibadah 400 tahun di dalam batu. Alhamdulillah, kita dapat keuntungan besar malam ini. Alhamdulillah. Maka terus jangan terputus ya pada sholat yang tadi yang kita lakukan. Itu kalau 2 rakaat, kalau 4 rakaat, kalau 6 rakaat, kalau 10 rakaat, kalau banyak rakaat yang kita lakukan, semakin banyak kita mendapatkan keuntungan. Maka di malam ini kita tambah lagi nanti dengan sholat yang lain. Boleh sholat taubat, boleh sholat tasbih, boleh sholat tahajud, boleh sholat witir, jangan lupa. Ya, sehingga kita akan mendapatkan kelipatan pahala 400 rakaat, 400 tahun berdasarkan 2 rakaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tanamkan dalam hati kita kesolehan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih-lebih Allah tanamkan keistiqomahan dalam ibadah, keistiqomahan dalam berzikir, keistiqomahan dalam bersalawat, keistiqomahan dalam beristighfar, keistiqomahan dalam bertadarus Al-Qur'an, dan keistiqomahan dalam menanamkan kebaikan-kebaikan kepada sesama. Sehingga insya Allah masuk Ramadan kita sudah mendapatkan ampunan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, sudah mendapatkan kelipatan pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di malam pertama bulan Ramadan ada 1 malam yang itu Allah sebut namanya Lailatul Nadrah. Malam pertama Ramadan itu disebut Lailatul Nadrah, malam pandangannya Allah. Kepada siapa Allah memandang? Kepada hamba-hambanya yang hatinya bersih, yang hatinya kosong, yang hatinya bebas daripada hasud, yang hatinya bebas daripada riya, yang hatinya bebas daripada ujub, yang hatinya bebas dari penyakit-penyakit hati, mendapat pandangan rahmat dari Allah di malam pertama Ramadan. Oleh karenanya sebelum masuk Ramadan kita kosongkan hati kita bersihkan hati kita dari berbagai macam kotoran, dan berbagai macam karatan, dan berbagai macam kemaksiatan dan dosa. Sehingga insya Allah Ramadan ini akan kita lakukan, kita laksanakan, kita maksimalkan ibadah lebih baik dari tahun-tahun yang lalu. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan guru-guru kita semuanya panjang umur, sehat walafiat. Orang-orang tua kita panjang umur, sehat walafiat. Yang sudah meninggal mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita dijadikan hamba-hambanya yang sholihin, hamba-hambanya yang muttaqin, hamba-hambanya yang mukhlisin, hamba-hambanya yang terus berupaya meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadini wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wa fi ni'matika bi mazidah.
Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wal karimati wa sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma bi hurmati hadhihi lailah. Allah bi hurmati lailatul jumu'ah. Allahumma bi hurmati lailatin nisfi min syahr Sya'ban al-mukarram. Ighfir lana dzunubana waghfir anna qurbatana. Ighfir lana dzunubana waghfir anna qurbatana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya maulana ya mujib, ya hadiran la yaghib. Tawassalna ilaika bil habib, taqdi hajatina qarib, taqdi hajatina qarib. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wa inna ala siyam wal qiyam wa tilawatil Qur'an wa mutimil jihan ya karim ya mannan ya rahim ya rahman wa ya dzal jalali wal ikram. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.